Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada saudara-saudara dimanapun berada, semoga tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-24 Trinitatis pada tanggal 10 November tahun 2020. Adapun yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Dan tema yang disuguhkan kepada kita pada minggu ini yaitu memberi dari kekurangan. Kami akan membacakan firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti yang difirmankan oleh Tuhan, yang diucapkannya dalam perentaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, kalau ada kita yang boleh memberi dari kelebihan yang ada kepada kita, itu adalah yang wajar. Dan banyak orang dapat melakukannya, saudara. Tapi kalau ada orang yang dapat memberi dari kekurangannya, itulah hal yang luar biasa. Dan tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut dalam kehidupan. Khotbah kita hari ini mengajari kita
bahwa dalam kekurangan sekalipun kita harus dapat memberi. Dan ketika orang dapat memberi dari kekurangannya, maka Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, Elia seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Sebagai seorang nabi, tentu ia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Elia menyampaikan teguran atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Elia juga menyampaikan tentang pesan Tuhan, bagaimana musim kemarau berkepanjangan akan terjadi dalam kehidupan umatnya. Akan tetapi ada satu hal yang mau ditonjolkan dalam kisah ini, yaitu bagaimana Tuhan memberkati, menjamin kehidupan orang-orang pilihannya, orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Dan yang mau disampaikan adalah dalam kesusahan sekalipun Tuhan menyertai Elia, orang pilihan Tuhan. Kita melihat pada awal musim kemarau berkepanjangan itu, Elia disuruh Tuhan untuk tinggal di pinggir sungai Kerit. Dan satu hal sebagai bentuk jaminan Tuhan menyuruh burung gagak untuk mengantar makanannya setiap hari. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, burung gagak adalah burung yang rakus. Tapi burung yang rakus itu pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjamin kehidupan dia. Dan kisah berikutnya kita melihat bahwasanya sungai itu telah kering. Sungai Kerit telah kering. Dan saatnya Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang janda. Dan Tuhan memakai janda tersebut untuk menolong kehidupan Elia. Saudara-saudara, kita melihat seperti yang sudah kami bacakan tadi. Ketika Elia tiba di Sarfat, dia bertemu dengan janda itu dan meminta minum sekaligus meminta roti kepadanya. Tapi kejujuran perempuan yang sudah janda itu mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dia punya hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Artinya ini adalah saat-saat kritis, saat-saat terakhir di mana janda dan seorang anaknya ini dapat menikmati makanan. Dan menurut pengakuannya setelah itu kami bersiap akan menghadapi kematian karena kami tidak punya apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan tuntunan Tuhan, dia mengatakan, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan kepadamu, yaitu perbuat bagiku sepotong roti bundar kecil daripada genggaman tepung itu. Setelah itu buatlah bagimu dan bagi anak. Saudara-saudara, dengan penuh iman, ternyata perempuan yang sudah janda itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dalam kondisi yang kritis itu, dia masih sempat berpikir untuk Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh
Elia. Dan ternyata melalui imannya, melalui keyakinan dia melakukan itu, pada akhirnya apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sehingga tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Saudara-saudara, iman berada dalam kondisi yang sangat kritis sekali. Ternyata mengubahkan kehidupan perempuan janda itu menjadi sukacita, karena pada akhirnya dia sudah melimpah makanan. Apa yang mau dikatakan kepada kita melalui khotbah kita hari ini? Pertama-tama, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan umat pilihannya. Apabila kita melihat tadi kondisi kemarau yang berkepanjangan itu, tapi Tuhan menjamin kehidupan Elia. Tuhan memberi tempat yang layak kepada dia. Bukan cuma tempat, Tuhan memberikan pertolongan melalui burung gagak yang rakus itu. Bisa kita bayangkan, dalam kerakusannya Tuhan memerintahkan burung gagak ini untuk berbakti kepada Elia, untuk menyediakan makanannya setiap pagi, setiap sore. Artinya begitulah cara Tuhan untuk memelihara kebutuhan umat pilihannya. Jadi untuk itu saudara-saudara, tugas kita adalah tetap setia dalam kondisi apapun, karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan. Seringkali kita merasa khawatir, seringkali kita merasa ragu dalam kehidupan kita hari-hari. Tapi firman Tuhan ini menguatkan kita. Bagaimana Tuhan mencukupkan, bagaimana umat Tuhan diproteksi oleh Tuhan atas segala kebutuhannya, walaupun situasi tidak sedang baik-baik saja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan dalam setiap kondisi yang terjadi dalam kehidupan. Contoh yang sudah diberikan oleh janda miskin yang di Sarfat ini tadi adalah contoh yang luar biasa. Walau dalam kondisi kritis, walau dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi dia bisa berpikir kepada orang lain. Tidak berpusat kepada memikirkan diri sendiri. Yang pada akhirnya ternyata ketika dia memikirkan orang lain, ketika dia memikirkan Tuhan, pada akhirnya itulah jalan kepada dia untuk membukakan pintu-pintu berkat kepada dia dan anaknya. Kondisi di mana kita berada dalam situasi yang sulit, diharapkan kepada kita boleh memikirkan orang lain. Banyak orang dalam kelimpahan sekalipun, dia tidak mampu berpikir kepada orang lain. Dia tidak mampu bagaimana bisa menolong orang lain. Apalagi dalam kondisi kritis. Tentu dia hanya berpikir bagaimana bisa aku bertahan hidup. Bagaimana aku bisa hidup sebentar lagi. Tapi apa yang sudah dicontohkan oleh kehidupan janda di Sarfat ini mengajari kita, mengingatkan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada janji-janji Tuhan. Tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Walau kondisi kita dalam keadaan yang kritis. Walau kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan kepada kita adalah Tuhan akan menolong umatnya menurut caranya sendiri. Kalau cara yang sedang kita pikiri biasanya adalah berpikir secara logika. Tapi cara Tuhan itu
dia akan berbuat kepada umatnya dengan caranya sendiri. Bagaimana Tuhan menolong Nabi Elia. Bagaimana Tuhan menolong janda Sarfat itu. Itu adalah cara-cara di luar daripada apa yang kita pikir. Demikianlah Tuhan menolong kehidupan kita. Walau ketika dalam kondisi sulit mungkin kita berpikir, aku tidak mungkin selamat, aku tidak mungkin sembuh, aku tidak mungkin punya jalan keluar untuk persoalan-persoalan yang sedang aku alami. Caranya bagaimana? Caranya dengan siapa? Caranya seperti apa? Mungkin kita sedang bingung. Ketika kita menghadapi persoalan yang demikian, berarti saatnya kita datang kepada Tuhan. Saatnya kita beriman kepada Tuhan. Saatnya kita mempercayai apalah yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Sehingga melalui cara Tuhan, Dia bisa menolong kita. Biarlah Tuhan menolong kita dalam kondisi yang membuat kita bingung dalam kehidupan kita. Membuat kita mungkin diambang keputusasaan. Tapi firman Tuhan katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memiliki caranya sendiri untuk menolong kita. Satu hal seperti tema kita pada minggu ini, memberi dari kekurangan. Bagaimana kita bisa memberi dari kekurangan kita? Itulah buah iman. Itulah sungguh-sungguh buah iman percaya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami akan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang anak kecil dan telurnya yang sudah pecah. Dalam suatu hari ada sebuah kisah yang memilukan, di mana ada seorang anak yang disuruh oleh ibunya untuk membeli beberapa telur dari kedip. Karena kurang hati-hati, anak-anak yang memberi telur ini tadi sepulangnya ke rumah, telur itu pecah semuanya. Dia pun merasa takut pulang ke rumah. Dan yang dilakukannya adalah menjual kembali telur yang pecah itu kepada orang-orang yang ditemuinya di jalan-jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal yang dramatis terjadi. Sudah 8 jam dia berusaha menawarkan telur yang pecah itu untuk dibeli oleh orang lain. Tapi tidak seorang pun orang mau membeli telur-telur yang sudah pecah itu. Di tengah keputusasaannya, menjelang sore, ada seorang ibu tua yang merasa iba kepada anak yang menawarkan telur-telur yang pecah itu. Dan dengan uang yang terbatas yang ada padanya sebesar 20.000, dia membeli telur yang pecah itu. Ternyata, saudara-saudara, ini adalah uang dari hasil memulungnya sepanjang hari itu. Dan karena kasihannya, dia bersedia menolong anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dia memberi dari kekurangan. Sesungguhnya ini tidak menjadi prioritas kepada dia, tapi itu dilakukan untuk menolong anak kecil ini. Dia memberi dari kekurangannya. Dan di akhir cerita, dia menerima hadiah yang tidak disangka-sangka dari orang yang mengetahui kisah yang terjadi. Saudara-saudara, tidak mudah bagi seseorang ketika dalam kondisi kekurangan dapat memberi.
sama seperti janda Sarfat yang kekurangan ini tadi. Dan keterbatasannya bisa berbagi roti. Sama seperti kisah kita ini tadi. Seorang ibu tua bisa menolong anak ini dengan memberi telur-telurnya yang pecah. Itu tidak mudah dilakukan. Bapak ibu saudara-saudara hari ini atau suatu saat, mungkin kita akan mengalami ujian yang sama. Apakah kita rela untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita dari keterbatasan kita? Jadi saudara-saudara, sesungguhnya berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik dari mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan di dalam kehidupan. Tetaplah mau mengucap syukur dengan cara berbagi dari kekurangan kita. Dari kekurangan saja kita bisa berbagi, apalagi saat kita kelimpahan. Tentu kita akan menjadi orang-orang yang baik, yang siap berbagi, yang siap menolong untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Semoga memberkati kami, menggerakkan kami untuk dapat mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Melalui berbagi walau dari kekurangan sekalipun. Ajari kami untuk dapat melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang tetap setia di channel ini. Kami tetap mengingatkan, memohon kepada kita agar bersedia, yang belum like, yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini, bisa tetap like, komen, dan share kepada teman-teman kita. Agar banyak orang yang semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.